Sejak beberapa bulan yang lalu, ada pertanyaan berdasarkan tulisan seseorang yang merasa telah membuktikan bahwa nasab habaib dari jalur Abdullah atau yang biasa disebut Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir terputus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beneran gak sih? Diambil dari Risalah Ahlul Bait dan Nasab Ba'alawi yang dirilis oleh Rabithah Alawiyah. Bisa di-download di website Rabithah Alawiyah di www.rabithahalawiyah.org. Setelah 4 jam video saya tayang di Pamitnya Ngantor, silakan subscribe jika Anda belum melakukannya. Kiai Imad melayangkan risalah kecil untuk saya dengan memberikan dalil tambahan untuk menopang jumlah ismiyah yang waktu itu saya permasalahkan. 1 jam setelah tulisan saya muncul, Rabithah Alawiyah juga mengunggah video yang berusaha menganulir pendapat Kiai Imaduddin, meski tidak langsung disebut secara nama. Selang beberapa menit kemudian, saya lupa tepatnya, Guzaini ngerosting saya di dalam videonya. Hari itu adalah hari yang cukup menghabiskan kuota karena rasa penasaran saya dibayar dengan 3 konten video yang membahas perkara yang sama. Nah, video ini akan menyenggol 3 pihak sekaligus, biar mantep. Jarang ada YouTuber langsung melabrak 3 orang dalam sekali pukul. Biasanya kan satu-satu. 3 pihak itu adalah yang saya sebut tadi. Pertama Guzaini, kedua Rabithah Alawiyah, dan Kiai Imaduddin Al-Bantani. Namun biar kuota Anda tidak sia-sia, video ini akan membahas satu tema spesifik supaya Anda tidak buang-buang waktu menonton uraian yang acak. Satu tema yang akan saya bahas ialah kitab problematik bernama Asy-Syajarah Al-Mubarakah, karya Fakhruddin Ar-Razi. Jadi silakan ambil kopi terlebih dahulu. Kutibat hadhihi nuskhatu min khosbin nuskhatin. Naskah ini atau salinan ini ditulis berdasarkan salinan sahihah yang telah disahihkan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Musannifu hadhihi nuskhat, yaitu yang mengarang salinan ini. Artinya yang isi dari salinan ini adalah karangan dari beliau. Jadi ada orang menyalin tulisan Ar-Razi, tetapi salinan itu sudah disahihkan oleh Ar-Razi itu sendiri. Bahkan gua kata ala dhahriha bi khatihi, Ar-Razi dalam salinan ini juga menambahi tulisannya di judulnya atau di halaman depannya ya. Bi khatihi dengan tulisan tangannya bi hadhihi ibarah. Saat membacakan ulang Muqaddimah Syarif Mahdi Rojai, Guzaini ada keliru kesimpulan sedikit. Atau mungkin saya yang keliru memahami penjelasan Guzaini. Atau memang banyak orang tidak memahami cara melihat kitab problematik ini sebagaimana mestinya. Namun kekeliruan itu bisa jadi fatal jika tidak ditelaah lebih dalam. Nah, bagi saya, kronologi yang benar kenapa kitab ini bisa sampai kepada kita di zaman sekarang adalah sebagai berikut. Awalnya Syarif Al-Mar'ashi An-Najafi menemukan manuskrip itu di perpustakaan Universitas Sultan Ahmad Salis di Istanbul. Beliau meminta anaknya yang bernama Mahmud Al-Mar'ashi ke sana untuk merestorasi manuskrip itu supaya bisa dibawa pulang. Lantas, Syarif Al-Mar'ashi meminta Mahdi Rojai untuk mentahqiq manuskrip itu supaya bisa dicetak ulang seperti naskah yang Anda dapati PDF-nya di archive.org atau di Nurbook. Nah, manuskrip siapakah yang dibawa pulang dan dicetak ulang ini? Ternyata hasil pelacakan saya, manuskrip itu bukanlah manuskrip asli Fakhruddin, tapi salinan yang dibuat oleh orang yang mengklaim telah menulis ulang dari manuskrip asli Fakhruddin. Kenapa orang ini bisa yakin bahwa yang ia salin adalah milik Fakhruddin? Karena dia mengklaim di naskah yang ia salin itu, naskah yang asli, ada tulisan Fakhruddin yang menjelaskan bahwa kitab atau manuskrip asli dari Fakhruddin ini telah dibacakan dari awal hingga akhir di depan Syarif Ali bin Syaraf Shah. Lantas, manuskrip siapa yang ditahqiq Mahdi Rojai ini sebenarnya? Manuskrip dari orang yang bernama Wahid bin Syamsuddin. Dan berbeda dengan Guzaini, Wahid bin Syamsuddin ini tidak pernah bertemu Fakhruddin. Jangankan ketemu, lahir saja belum. Apalagi sampai mentashihkan naskahnya di depan Fakhruddin. Kenapa saya tahu Guzaini keliru? Karena Guzaini tidak membaca redaksinya secara lengkap. Saya bacakan ulang biar Anda tahu di mana kekeliruannya. Wa hadhihi nuskhatun nafsiyatu, dan naskah fisik yang ada di hadapan Anda ini, qad katabtu, benar-benar saya tulis min nuskhatin dari sebuah naskah, hiya yang mana naskah tersebut bi khatil muallif, ditulis oleh tulisan tangan seorang mu'alif. Redaksi ini diucapkan oleh Syarif Mahdi Rojai. Ia menjelaskan bahwa ia menulis ulang kitab Syajarah Al-Mubarakah dari sebuah naskah kopian. Jadi bukan dari manuskrip asli Fakhruddin. Kenapa kok dari kitab kopian? Kita lanjutkan redaksi apa yang tertulis di akhir naskah itu untuk mengetahuinya. Waja'a fi akhirin nuskhati ma hadza lafzuhu, dan di akhir naskah tersebut ada redaksi begini. Wa hadza akhiru hadzal mukhtasar fi ansabit talibiyah. Dan inilah akhir dari kitab ringkasan nasab keturunan Abi Thalib. Kutiba hadhihi nuskhatu, dan naskah ini ditulis, naskah yang ditahqiq Syarif Mahdi Rojai, min nuskhatin, dari hasil mengkopi sebuah naskah asli, sahhahal Imam
Fakhruddin Ar-Razi musannifu hadhihi nuskhati, yang mana naskah asli ini sudah ditashihkan Fakhrul Razi sebagai penulis naskah. Wa kataba ala zahriha bi khatihi, dan Fakhrul Razi menulis di badan naskah asli itu dengan tulisan tangannya sendiri bi hadhil ibarah. Redaksi tulisannya begini. Jadi ini redaksi orang yang mengkopi naskah asli Fakhrul Razi. Ia mengklaim naskah itu asli dari Fakhrul Razi karena ada tulisan tangan Fakhrul Razi. Tulisan tangan ini menjelaskan bagaimana ia mentasheh naskahnya. Bagaimana bunyi tulisan tangan Fakhrul Razi itu? Hadzal kitab al-musamma bisyajarah al-mubarakah. Kitab ini dinamai Asyajarah al-Mubarakah. Qara'tuhu ala Sayyid al-Ajal al-Alim al-Muhtaram Ali bin Syaraf Shah. Kitab ini telah aku bacakan di depan Sayyid Ali bin Syaraf Shah. Wa sami'ahu hadzal kitab, dan Sayyid Ali bin Syaraf Shah ini mendengar sendiri bitamamihi min lafzihi, secara utuh dari mulutku. Ilan qol wa hadza khattu Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi. Dan ini adalah tulisan tangan Fakhrul Razi. Musannifu hadzal kitab, pengarang kitab asli ini, asbatahu fi ghurrati Sya'bana sanata sab'in wa tis'ina wa khamsami'ah, ditetapkan pada awal bulan Sya'ban tahun 597 Hijriah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi ajmain. Wa katabahu, dan telah menulis redaksi kopian ini Al-Fakir Wahid bin Syamsuddin sanat 825. Intaha. Al-Fakir Wahid bin Syamsuddin pada tahun 825 Hijriah. Selesai. Jadi yang ditahqiq dan dicetak ulang oleh Mahdi Rojai bukanlah manuskrip Fakhrul Razi, tapi manuskrip kopian dari Wahid bin Syamsuddin yang ditulis pada tahun 825 Hijriah. Apa buktinya Wahid bin Syamsuddin ini mentasheh naskahnya ke Fakhrul Razi? Lawang Asyajarah al-Mubarakah ini rampung ditulis tahun 597 Hijriah dan Fakhrul Razi wafat pada tahun 606 Hijriah. Sementara naskah kopian Wahid bin Syamsuddin ini selesai ditulis pada tahun 825 Hijriah. Jaraknya ada 2 abad lebih. Jadi kapan ketemunya? Grafis sederhananya begini. A. Kalimat ini dari Syarif Mahdi Rojai. Di sini ia menerangkan telah menulis ulang dari sebuah naskah yang di akhir halaman naskah itu terdapat sebuah redaksi. Redaksi apa di naskah itu? B. Redaksi di akhir halaman yang menjelaskan bahwa naskah yang ditahqiq Mahdi Rojai adalah tulisan ulang naskah yang mengklaim menulis ulang naskah asli Fakhrul Razi. Klaim itu berdasar pada tulisan tangan Fakhrul Razi di naskah aslinya. Apa yang ditulis Fakhrul Razi dengan tulisan tangannya? C. Tulisan tangan Fakhrul Razi menerangkan kitab ini bernama Asyajarah al-Mubarakah. Kitab ini telah Fakhrul Razi dengarkan kepada Syarif Ali bin Syaraf Shah. Kemudian D. Ini redaksi Wahid bin Syamsuddin yang menerangkan tadi itu tulisan tangan Fakhrul Razi, penulis kitab Asyajarah al-Mubarakah yang rampung pada awal bulan Sya'ban tahun 597 Hijriah. Dan naskah ini ditulis oleh Wahid bin Syamsuddin pada tahun 825 Hijriah. Inilah awal keberatan saya kalau podcast dengan Kiai Khotimi bahwa kitab Asyajarah al-Mubarakah ini kitab problematik. Naskah asli Fakhrul Razi itu kan usul, sementara naskah kopian Wahid bin Syamsuddin ini furu'. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa furu' ini dari usul yang benar jika usulnya sendiri tidak diketahui bagaimana isinya? Bukankah usul tidak boleh berdiri di atas furu'? Bagaimana kita bisa mengetahui manuskrip ini benar-benar menulis ulang naskah asli Fakhrul Razi kalau naskah yang dipegang Syarif Mahdi Rojai ini bukanlah milik Fakhrul Razi sendiri? Namun jika ternyata Mahdi Rojai memiliki naskah asli Fakhrul Razi atau Kiai Imad memilikinya juga, dan ternyata Asyajarah al-Mubarakah yang kita pegang ini ternyata isinya sama persis dengan tulisan Fakhrul Razi, ya tidak ada perkara yang tersisa setelahnya. Sudah sah jika kitab tersebut adalah kitab asli yang dikarang oleh Fakhrul Razi. Dan beginilah sebenarnya cara yang paling benar untuk melacak apakah Asyajarah al-Mubarakah ini betul-betul ditulis Fakhrul Razi atau bukan. Bukannya menginsinuasi bahwa kitab ini ada tahrif karena ada muatan syiahnya. Dan inilah kritik saya untuk Robito Alawiyah. Di dalam kitab-kitab ulama besar Ahlussunnah yang sangat mengenal Imam Fakhrul Razi secara detail, tidak ada yang menyebutkan kitab tersebut sebagai karya tulis beliau, seperti Az-Zirikli dalam Al-Alam, Al-Hamawi dalam Mu'jam Udaba, dan Ibnu Khalikan dalam Wafiatul A'yan. Maka datangkanlah kepada kami satu bukti tertulis pada abad 7, 8, 9, atau bahkan 10 Hijriah dari ulama Ahlussunnah ternama yang menyebutkan ini adalah kitab Imam Ar-Razi. Dan bagaimana mungkin menisbatkan kitab yang baru ditemukan kemarin sore sebagai kitab abad ke-6? Kitab ini baru ditemukan di tahun 1418 Hijriah seperti yang tertulis di halaman 13 kitab tersebut, yang artinya ditemukan tahun 1997 Masehi atau baru 26 tahun yang lalu. Luar biasa. Kok bisa kitab tersebut tersembunyi dan baru muncul 812 tahun setelah wafatnya Imam Fakhrul Razi? Bahkan pada halaman 92 disebutkan Imam Ar-Razi, sosok ulama besar Ahlussunnah, justru dikatakan meyakini Imam 12 Syiah dan mengatakan Imam Mahdi sudah lahir menunggu pembebasan. Di prolog video tersebut, Robito Alawiyah menyenggol seorang penuduh tanpa menyebut nama. Ya kan kita tahu siapa yang dimaksud ya. Lawang cekcok ini sudah viral sampai warung-warung kopi di sudut kampung.
Orang yang dimaksud Rabi'ah Alawiyah ini ya tidak lain dan tidak bukan adalah Kiai Imaduddin Al-Bantani sendiri. Saya jadi ingat kaidah Belanda yang menyebutkan notoire feiten notorious, yang sudah diketahui umum itu tidak perlu dibuktikan atau tidak perlu disebutkan. Atau di pesantren kan kita kenal al-ma'ruf la yu'arraf, yang sudah diketahui luas itu tak perlu disebutkan atau tak perlu dikenalkan. Tapi karena ini lembaga besar yang harus menjaga citra baik di depan khalayak, tanpa menyebut nama itu sudah sangat bijaksana menurut saya. Dan bukan itu yang akan saya bahas, karena fokus kita pada kitab problematik bernama Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Nah, jika saya tidak salah hitung, ada 3 argumen yang disusun Rabi'ah Alawiyah untuk meragukan kitab ini benar-benar dikarang oleh Fakhrur Razi. Pertama, ada potensi kitab ini ditahrif karena redaksi Asy-Syajarah Al-Mubarakah terindikasi Syiah. Padahal Fakhrur Razi itu Sunni tulen yang menolak konsep imamah. Kedua, tidak ada keterangan dari kitab biografi yang lebih tua yang menjelaskan Asy-Syajarah Al-Mubarakah benar-benar dikarang oleh Fakhrur Razi. Ketiga, kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah baru ditemukan pada abad ke-20 oleh Syarif Al-Mar'ashi dan ditahqiq oleh Syarif Mahdi Rojai. Bagaimana bisa kitab yang baru ditemukan kemarin sore dijadikan rujukan? Ini argumen yang tidak cukup dalam ya, jadi tidak lantas jadi kuat untuk meragukan Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Kenapa? Karena hanya ada satu redaksi yang mengindikasikan ini ditahrif oleh Syiah, yaitu ketika memakai alaihi salam dan mencantumkan doa kepada Imam Mahdi kala menulis keturunan Sayyid Al-Askari. Belum tentu juga ini redaksi Fakhrur Razi dong. 2 orang yang berperan dalam penulisan ulang Asy-Syajarah Al-Mubarakah dari manuskrip ke versi cetakan modern adalah Al-Mar'ashi dan Mahdi Rojai, dan keduanya adalah orang Syiah. Jadi selama tidak bisa dibuktikan lewat manuskrip, apakah redaksi itu benar-benar ada, kita cuma bisa menebak ada 2 peran orang yang sangat Syiah ini yang menambahkan kalimat itu. Dan tambahan ini sama sekali tidak mengurai makna aslinya. Toh ini notasi yang bersifat i'tiradiyah saja. Jika Anda membaca kitab-kitab cetakan modern hasil tahqiqan, hal semacam tadi sudah lumrah selama tidak mengurangi makna aslinya. Dan coba lihat 2 kitab yang diulas Rabi'ah Alawiyah. Selain Asy-Syajarah Al-Mubarakah, ada Tahdzibul Ansab karya Al-Ubaidili. Nah, Al-Ubaidili ini tidak hanya Syiah, tapi lebih spesifik dia ini Syiah Imamiyah. Kemudian, kenapa meminta ensiklopedia kuno untuk menyebutkan Asy-Syajarah Al-Mubarakah adalah benar-benar kitab yang dikarang oleh Fakhrur Razi. Kitab ini baru ditemukan abad ke-15, sementara penulis seluruh ensiklopedia kuno itu sudah wafat sebelum itu. Bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal mencatat kitab yang baru ditemukan setelahnya? Namun adakah kemungkinan sebuah naskah yang lenyap bisa ditemukan di masa sekarang? Ada sebuah kisah tentang pengungkapan naskah yang sempat hilang seperti di atas. Imam Syafi'i wafat pada abad ke-3 Hijriah. Kitab pusaka yang dinisbatkan kepada beliau adalah Al-Um ini jadi rujukan semua ulama mazhab Syafi'i sampai generasi mujtahid mazhab seperti Imam Nawawi dan Imam Rafi'i yang wafat pada abad ke-7 Hijriah. Ada sebuah permasalahan fikih yang unik yang direkam oleh Al-Fawaid Al-Madaniyah. Bagi Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, hukum irtifa atau perbedaan tinggi antara imam dan makmum itu dianggap makruh secara mutlak, baik dilakukan di dalam masjid ataupun dilakukan di luar masjid. Problemnya, kemakruhan beda tinggi ini tidak ada redaksinya dalam Al-Um atau kitab lain yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Pada generasi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang wafat pada abad ke-10 Hijriah, keputusan semua ulama fikih ini menganulir pendapat Imam Nawawi dan Imam Rafi'i karena tidak ada dasarnya dari Imam Syafi'i. Semua ulama pada abad 10 ini bersikap tafsil. Jika perbedaan tinggi antara imam dan makmum ini dilakukan di masjid, tidak makruh hukumnya. Tapi jika dilakukan di luar masjid, makruh hukumnya. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami pun mengikuti sikap ulama kebanyakan bahwa irtifa ini makruh hukumnya di luar masjid dalam waktu yang cukup lama. Kenapa? Karena bagi Imam Ibnu Hajar, pendapat Imam Nawawi dan Imam Rafi'i ini tidak sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i. Lihatlah rentang jarak antara ulama mazhab ini. Imam Syafi'i wafat pada abad ke-3, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i wafat pada abad ke-7, dan Imam Ibnu Hajar wafat pada abad ke-10. Ada gap sekitar 700 tahun antara Imam Syafi'i hingga Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tibalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami suka berkeliling ke banyak wilayah, dan betapa ia kaget karena menemukan naskah dari Imam Syafi'i yang menerangkan bahwa pendapat Imam Nawawi dan Imam Rafi'i ternyata lebih akurat. Dalam naskah itu, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa perbedaan tinggi antara imam dan makmum itu makruh mutlak, baik dilakukan di dalam masjid ataupun bukan. Dan tidak hanya itu, di manuskrip atau catatan itu, Imam Syafi'i juga memakruhkan salat imam yang berada di dalam Ka'bah, sementara makmum yang berada di luar Ka'bah. Jadi penemuan naskah yang sempat sunyi berabad-abad itu ada rekam jejaknya.
ada contoh yang terjadi lebih dulu daripada Asy'ariyah Al-Mubarakah. Dan hal semacam ini tidak mustahil di dunia ini. Menurut saya paling tidak itu jawabannya. Seharusnya cara meragukan kitab Asy'ariyah Al-Mubarakah itu begini. Dalam Muqaddimah Pentakih kitab Al-Fakhri, karya Al-Marwazi, seperti yang direkam Yaqut Al-Hamawi, Fakhrur Razi ini datang ke kota Marwa, sebuah kota di wilayah Naisabur di Iran sana. Di sana ia bertemu dengan Al-Marwazi dan berkata, "Senang sekali rasanya jika Anda menuliskanku sebuah kitab yang menjelaskan tentang keturunan Abi Thalib, supaya aku bisa pelajari. Aku ini benci banget jika kelak mati dalam keadaan jahil atau bodoh tentang ilmu ini." Ada indikasi Fakhrur Razi belajar ilmu nasab setelah bertemu Al-Marwazi di Marwa. Berangkat dari pengakuan redaksinya sendiri, "Aku benci jika mati dalam keadaan bodoh tentang ilmu ini." Permintaan dibuatkan kitab dengan metode musyajjar mengarahkan kita pada kesimpulan tadi. Fakhrur Razi ingin mempelajari ilmu nasab dari Al-Marwazi. Lantas, untuk mengapresiasi niat Fakhrur Razi, seperti yang direkam Yaqut Al-Hamawi, Al-Mawardi memberikan judul kitabnya dengan Al-Fakhri, sesuai nama yang meminta kitab itu, yaitu Fakhruddin Ar-Razi sendiri. Tidak ada keterangan tahun berapa mereka bertemu, tapi ada satu lokasi yang disebutkan, yaitu Marwa. Coba kita alihkan perhatian pada manuskrip yang ditulis ulang Asy'ariyah Al-Mubarakah. Isbat tahun yang disebutkan setelah Asy'ariyah Al-Mubarakah rampung ditulis ialah tahun 597 Hijriah. Artinya, Asy'ariyah Al-Mubarakah ini ditulis setelah bertemu Al-Marwazi di Marwa. Nah, coba kita ajukan pertanyaan. Pada tahun 597 Hijriah, di mana tahun ini disinyalir tahun rampungnya penulisan Asy'ariyah versi manuskrip asli, berada di manakah Al-Marwazi? Dalam Muqaddimah kitab Al-Fakhri, kala menyebutkan tempat-tempat yang dikunjungi oleh Al-Marwazi, ada rekaman tahun 592 Hijriah, ia memasuki Baghdad kala berumur 20 tahun. Artinya, Al-Marwazi lahir pada tahun 572 Hijriah. Pada tahun 598 Hijriah, ia berada di Shiraz untuk belajar dengan Abi Mansur Ismail, seorang nakib asal Ros. Jika Al-Marwazi lahir pada tahun 572, artinya saat di Shiraz pada tahun 598, ia berumur 26 tahun. Lantas, kala Asy'ariyah rampung ditulis pada tahun 597 Hijriah dan pertemuan Fakhrur Razi dengan Al-Marwazi terjadi di Marwa sebelum itu, artinya Al-Marwazi bertemu Fakhrur Razi ketika berumur 23 atau 24 tahun. Pertanyaannya, apakah mungkin seorang alim dari Roy yang memiliki tafsir gemuk berjudul Mafatihul Ghaib ini meminta dibuatkan kitab nasab pada anak kemarin sore yang baru berumur 20 atau 25 tahun. Sedangkan dalam catatan waktu, saat masih berumur 26 tahun itu, Al-Marwazi masih belajar dengan seorang nakib di kota Shiraz. Apakah di umur 24 atau 25 tahun ini, Al-Marwazi sudah dikenal sebagai ahli nasab, sehingga Fakhrur Razi meminta dibuatkan kitab nasab darinya? Padahal, Al-Marwazi sendiri masih belajar dari seorang nakib di umur segitu. Jadi kira-kira tahun berapa Fakhrur Razi bertemu dengan Al-Marwazi? Testimoni tentang Al-Marwazi sebagai ahli nasab bisa dilacak dari memoir Yaqut Al-Hamawi yang bertemu dengannya pada tahun 614 Hijriah di Marwa dan meninggalkan Marwa pada tahun 616 Hijriah. Besar kemungkinan jika umur minimal seseorang untuk layak disebut pakar dimulai dari umur 30 tahun, maka Al-Marwazi tinggal di Marwa pada tahun 602 dan bertemu Fakhrur Razi pada kisaran tahun 602 sampai 606. 606 ini adalah tahun di mana Fakhrur Razi wafat. Jika Fakhrur Razi baru bertemu Al-Marwazi pada tahun 602 hingga 606 Hijriah, kemungkinannya, maka kontradiksi dengan klaim Wahid bin Syamsuddin yang menjelaskan Asy'ariyah diisbatkan pada tahun 597 Hijriah telah rampung ditulis. Kenapa? Karena tahun 597 sebagai tahun rampungnya kitab ini sudah problematik dari kontradiksi tahun pertemuan Fakhrur Razi dengan Al-Marwazi. Bagaimana Fakhrur Razi menulis kitab nasab sebelum mempelajari seluk-beluk tentang ilmu itu? Mungkinkah seorang menulis kitab tentang ilmu yang ia sendiri belum mempelajarinya? Atau pertanyaan yang lebih dalam lagi, bisakah kita mempercayai Wahid bin Syamsuddin ini benar-benar menulis ulang naskah asli milik Fakhrur Razi? Apa yang dia lakukan dengan naskah asli Fakhrur Razi setelah menyalinya? Kenapa yang sampai ke kita hanya naskah kopian yang ditulis oleh Wahid bin Syamsuddin ini? Antara Fakhrur Razi dan Wahid bin Syamsuddin ada jarak 2 abad lebih. Artinya, kedua orang ini memang tidak pernah bertemu. Pertanyaannya, bagaimana Wahid bin Syamsuddin mendapatkan informasi bahwa naskah yang ia salin benar-benar ditulis oleh Fakhrur Razi? Terlebih lagi, pada Uqudul Almas halaman 35 dijelaskan Al-Marwazi merampungkan kitab Al-Fakhri pada umur 34 tahun. Jika ia lahir pada tahun 572, artinya Al-Fakhri rampung ditulis pada tahun 606 Hijriah. Kemungkinan Fakhrur Razi pun belum menyaksikan kitab ini.
karena Fakhrur Razi meninggal pada tahun 606 Hijriah. Atau ia mendapatkan kitab Al-Fakhri di akhir hayatnya. Itu pun jika Al-Fakhri selesai ditulis pada bulan Syawal atau Zulhijjah, bulan di mana Fakhrur Razi wafat di tahun yang sama. Jadi, jika Al-Fakhri adalah kitab nasab yang baru dipelajari Fakhrur Razi di penghujung hayatnya, lantas kapan ia menulis Asy-Syajaraah dalam waktu sesingkat itu? Atau jika Al-Fakhri baru selesai setelah Fakhrur Razi meninggal, lantas siapa yang menulis kitab Asy-Syajaraah Al-Mubarakah itu? Dan masih banyak pertanyaan lain yang berujung untuk memastikan kitab ini benar-benar ditulis Fakhrur Razi atau bukan. Dan bagi saya inilah cara yang paling masuk akal daripada mainan isu kitab ini sudah ditahrif Syiah, atau ulama sezaman tidak menyebutkan kitab itu benar-benar dikarang oleh Fakhrur Razi. Mungkin ada keberatan dengan kesimpulan saya, lantas beralasan, loh, Fakhrur Razi mungkin sudah belajar ilmu nasab jauh sebelum bertemu Al-Marwazi. Nah, untuk menjawab itu harus ada dalil. Kalau asal ngomong, saya pun bisa. Kecuali jika Anda mempercayai Syarif Mahdi Rojai yang mengisbatkan kitab ini kepada Fakhrur Razi, ya kita sepakat. Karena saya dan Anda pun bukan pakar yang memiliki kemampuan untuk mengoreksi Mahdi Rojai. Sebelum saya benar-benar menelaah uraian Kiai Imad, saya itu hampir percaya jika Asy-Syajaraah Al-Mubarakah ini menganulir nama Ubaidillah. Apalagi redaksi Asy-Syajaraah yang dipakai Kiai Imad ini sudah jelas memakai jumlah ismiyah. Jadi ketika Fakhrur Razi mengatakan anak fulan itu satu dan bernama A, maka seharusnya anak fulan cuma satu dan namanya A. Kemudian setelah buku Kiai Imad sudah rampung pada edisi penyempurnaan dan versi Arabnya, saya hanya menilai penafsiran itu berangkat dari sisi tarkib dan nahwu saja. Namun setelah video saya tayang di website Pondok Kiai Imad, muncul batahan kenapa jumlah ismiyah ini benar-benar final, yaitu dengan pendekatan istilah ahli nasab. Menurut istilah ahli nasab, jika ulama nasab mengatakan anak si fulan itu satu dan bernama A, apalagi jika sampai menyebut adat atau angka, maka yang demikian itu menunjukkan bahwa keturunannya hanya terbatas yang disebutkannya itu. Sudah final. Uraian singkat argumen saya yang berusaha menganulir argumen Kiai Imad itu seperti ini. Dan saya persilakan Anda menilai manakah yang lebih masuk akal antara saya ataukah Kiai Imad itu sendiri. Jika benar jumlah ismiyah di dalam Asy-Syajaraah ini diartikan seperti apa yang disebutkan, memang benar bahwa anak Ahmad Al-Abah atau Ahmad Al-Muhajir hanya 3, yaitu Muhammad Abu Ja'far, Ali, dan Husain. Namun, apakah nama dan angka ini sudah final? Menurut Kiai Imad, sudah. Bagi saya, belum. Saya mencoba ngetes redaksi selanjutnya, dan inilah yang tidak ditayangkan Kiai Imad. Fakhrur Razi menyebutkan anak Muhammad Abu Ja'far cuma satu, yaitu Ali. Tapi ketika saya komparasikan dengan kitab yang lebih tua, ternyata anak Muhammad Abu Ja'far ini ada 3, Muhammad, Husain, dan Ali. Fakhrur Razi menyebutkan anak Ali ini pun cuma satu, yaitu Husain Abul Qasim. Setelah saya komparasikan dengan kitab yang lebih tua, ternyata anak Ali ini ada 2, yaitu Muhammad dan 1 anak laki-laki yang lain, namun tidak disebutkan namanya. Dan tidak hanya itu, kalau Fakhrur Razi menyebutkan anak Muhammad An-Nakib, jumlah dan anaknya berbeda dengan kitab yang lebih tua. Dan saat menyebutkan anak Isa Ar-Rumi, jumlah anak dan namanya pun berbeda dengan kitab yang lebih tua. Jika jumlah ismiyah ini mengandung dalalatan qat'iyatan, petunjuk yang sudah pasti final, kenapa jumlah ismiyah di tempat yang lain tidak konsisten jika dikomparasi dengan kitab lain? Bantahan Kiai Imad mungkin begini, apa yang disebutkan Fakhrur Razi, baik segi angka dan nama, hanya bisa dianulir oleh kitab yang lebih tua ketika mengatakan sebaliknya. Justru itulah paradoksnya. Jika sudah tahu kitab yang lebih tua mengatakan di antara anak si fulan adalah A, B, dan C, kenapa Fakhrur Razi mengatakan anak fulan cuma 1, yaitu A saja? Dan sudah final pula. Jadi saya menilai jumlah ismiyah ini hanya jumlah ismiyah biasa, tidak ada dalalatan qat'iyatan dan tidak disebut final karena tidak konsisten. Makanya kitab Asy-Syajaraah Al-Mubarakah ini menurut saya tidak bisa disebut kitab yang ihatoh. Tidak seperti redaksi Muhammad An-Nakib dan Isa Ar-Rumi. Memang tidak ada komparasi kitab yang lebih tua untuk membandingkan anak Ahmad Al-Abah yang menurut Fakhrur Razi hanya ada 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tapi tidakkah Anda penasaran? Bagaimana caranya Fakhrur Razi bisa memasukkan 2 nama tambahan, yaitu Ali dan Husain? Padahal, dia sudah tahu kalau kitab yang lebih tua hanya menyebutkan anak Ahmad Al-Abah adalah Muhammad. Mungkin jawaban Anda begini, karena kitab yang lebih tua maka jumlah ismiyah yang masih memungkinkan memasukkan nama selain yang ia sebutkan. Makanya Fakhrur Razi menambahi 2 nama yang lain, yaitu Ali dan Husain. Apalagi Fakhrur Razi itu tinggal di Roy, di mana cucu dan cicit Ahmad Al-Abah banyak beredar di sana. Pertanyaannya, Fakhrur Razi itu wafat pada tahun 606 Hijriah. Sementara Ahmad Al-Abah itu wafat pada tahun 345 Hijriah.
bagaimana mungkin dan bagaimana caranya Fakhrur Razi memastikan Ali dan Husain memiliki keturunan. Padahal selama 261 tahun, dua nama itu tidak pernah disebutkan kitab nasab sebagai anak Ahmad Al-Abbah. Sudah tahu di kitab yang lebih tua tidak ada informasi nama selain Muhammad. Lantas dari mana Fakhrur Razi memastikan bahwa cucu atau cicit yang dia temui di Roy adalah benar-benar keturunan Ahmad Al-Abbah dari jalur Ali dan juga Husain? Oh, 260 tahun itu waktu yang pendek, jadi masih bisa dilacak. Perlu jawaban yang lebih dari 2 abad itu waktu yang pendek. Karena Al-Marwazi, ulama nasab yang sezaman dengan Fakhrur Razi, hanya menyebutkan Muhammad. Sementara Fakhrur Razi mengatakan anaknya ada 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Bagaimana mungkin dua ulama yang sezaman bisa berbeda menyebutkan nama anak Ahmad Al-Abbah? Tidak hanya segi nama, jumlahnya pun berbeda. Oh, mungkin Fakhrur Razi lebih update karena tinggal di Roy, di mana keturunan Ahmad Al-Abbah itu banyak beredar di sana. Fakta unik, saat Fakhrur Razi wafat pada tahun 606 di Roy, Al-Marwazi masih tinggal di Marwa. Silakan buka Google Map, jarak antara Roy dan Marwa tak lebih dari 18 km. Artinya, Al-Marwazi punya peluang yang sama seperti Fakhrur Razi dalam menemui keturunan Ahmad Al-Abbah. Karena jarak dua wilayah ini relatif dekat untuk peredaran keturunan Ahmad Al-Abbah. Ditambah lagi, Al-Marwazi ini masih hidup 10 tahun setelah Fakhrur Razi meninggal. Artinya, Al-Marwazi masih punya peluang lebih lama untuk berinteraksi dengan keturunan Ahmad Al-Abbah daripada Fakhrur Razi. Dan dari segi umur saja, juga bisa kita ketahui kalau Al-Marwazi jauh lebih update dari Fakhrur Razi. Kenapa? Karena dia masih hidup selama 10 tahun setelah Fakhrur Razi meninggal. Itu pun Al-Marwazi hanya menyebutkan anak Ahmad Al-Abbah hanya Muhammad. Jadi riwayat Fakhrur Razi tidak hanya bermasalah dari segi matanya saja, tapi transmisi isnadnya pun bermasalah. Mungkin inilah satu dari sekian hal yang membuat orang itu ragu, kitab Asy-Syajarah ini benar ditulis Fakhrur Razi atau bukan. Karena selain ada kontradiksi tahun rampungnya ditulis kitab ini, ada juga kontradiksi tentang rangkaian matan dan juga isnad yang ditulis di dalam Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Atau jawaban alternatif lain, kitab Fakhrur Razi ini tidak sepenuhnya ihatoh, belum menyebutkan semuanya, dan juga belum final. Mungkin inilah yang mendasari Syarif Mahdi Rojai untuk berbeda pendapat dengan Fakhrur Razi. Kalau Fakhrur Razi tidak memasukkan Ubaidillah dan menyebutkan nama anak Ahmad Al-Abbah hanya 3, Syarif Mahdi Rojai menambahkannya. Nah, bagaimana cara Mahdi Rojai melacak nama Ubaidillah dan memasukkannya sebagai keturunan Ahmad Al-Muhajir? Kita akan bahas di video selanjutnya. Saya Rumah Labas, ini Pak Panjang Kantor, sampai jumpa.